ini mungkin film yang paling ribet yang pernah saya kerjain, karena contohnya di Wiro Sableng misalnya, Wiro Sableng tuh ribet, tapi actionnya terfokus sama fighting. Ben dan Jody mungkin ribet karena syutingnya kita harus dalam pandemi dan tengah hutan, tapi sebenarnya actionnya tuh cuman mungkin 1/3 film terakhir gitu. Lalu Mencuri Raden Saleh nggak ada gunshot, gunfight, nggak ada explosion gitu. Nah ini di sini semua tiba-tiba semuanya ada dan harus dikerjain. Produsernya bilang, Tovan bilang, waktu lu cuma 40 hari gitu. Ya harus dikerjain selama 40 hari. Dan koordinasinya lumayan kompleks karena kita harus berhadapan sama banyak sekali tim, mulai dari kamera, artistik yang biasa gitu ya. Terus sekarang ada armory, lalu ada special effect, ada visual effect. Special effect sama special effect tuh dua tim yang berbeda. Ada safety officer, ada stunt coordinator, ada vehicle, ada tim drifting gitu. Terus tim hacking, jadi ada 10 tim yang tiba-tiba harus berkoordinasi di satu waktu bersamaan, dan itu berulangnya lumayan banyak gitu. Jadi lebih bagaimana sebagai director nggak cuma berpikir soal kreatif, tapi harus bisa ngasih gambaran tentang apa itu time management, terus habis itu people management, gimana kita selalu harus berpikir strategik dengan strategis gitu ya, dengan situasi, dengan kondisi yang ada yang mungkin di kita banyak sekali yang jauh dari ideal sebenarnya. Kayak misalnya kita nggak pernah tuh bisa ngeblok jalan total full blok tanpa diganggu gitu. Nah itu gimana tuh cara ngaturnya. Bahkan misalnya ketika Agnes nabrakin mobil terus mobilnya meledak terbalik yang di Fatmawati, untuk adegan itu tuh kita cuma bisa ngeblok jalannya tuh 15 menit dah gitu, dan cuma punya satu kesempatan karena itu jalur urat nadinya Jakarta, dimana orang dari selatan kalau ke pusat itu lewat situ gitu. Jadi kita juga nggak pengen jadi filmmaker yang egois yang nutup jalan publik gitulah. Tapi saya pengen banget ada di situ. Masa kejar-kejaran tiba-tiba ujung-ujungnya di komplek kosong yang kanan kirinya tanah gitu kan, nggak seru banget ya. Itu paling gampang ngebloknya gitu. Tapi waktu saya sama produser sama production designer sepakat bahwa Jakarta yang mau kita capture itu adalah Jakarta yang dengan konkret, dengan dusty dan rusty. Jadi harus ada besi, harus ada feel besinya, harus berdebu dan konkret gitu. Maksudnya banyak bangunan tapi kelihatannya tuh dari warna-warna semen, bukan kayak kalau di Mencuri Raden Saleh Jakarta tuh dilihatnya dengan warna-warna marmer dan lebih SCBD gitu, tapi ini enggak. Jadi ya udah, kita harus cari lokasi-lokasi yang kayak gitu. Oke, terima kasih menikmati Tokoh Karin. Saya mau bilang bahwa Tokoh itu hasil keroyokan banyak pihak, penulis pastinya, sutradara, ya, Mas Rosa. Kayaknya ketat deh, aku nanya sama Mas Rosa, udah belum ya gitu. Terus meskipun yang udah nonton filmnya udah tahu lah ya hubungan antara Karin dan kita kayak gimana. Kami bareng terus ya, karena aku merasa ya penting banget jiwanya Karin dibangun sama siapa yang bareng sama Karin gitu. Dan Emil juga orang yang selalu saya pepet gitu, karena banyak banget ilmunya orang ini. Dan selama proses saya tuh harus toning badan memang. Betul berat saya waktu itu sama sekarang udah jauh beda ya. Dan ya panjang, ada beberapa orang terlibat di situ. Saya ada PT-nya, ada nutritionistnya gitu. Ada manajer saya waktu itu yang rajin banget ngingetin saya. Juga
teman-teman yang lain yang aku ajak ngobrol secara ketat soal mau diapain gitu. Adegan yang berempat nih, kita di mobil, Iya, jadi kalau teman-teman menikmati Toko Karin, berarti kalian menikmati kolaborasi semua orang ini yang membentuk Karin. So, thank you udah menyampaikan itu, Mas. Thank you. Untuk bootcamp, ini sobat-sobat bootcamp, angkat tangan coba. Nih, sobat bootcamp, 1. Ini yang paling lama nih, stay di bootcamp. 1, 2, 3, ya. Dia militansi yang lain. Menghilang di hari kesekian. Bisa. Ini hari pertama. Tapi betul pada saat bootcamp itu kita tuh di Jonggol waktu itu. Jadi benar-benar keselimur dengan teman-teman yang lain, dan sekali latihan tuh kita ramean. Bukan hanya kami, para pemeran yang kelihatan di sini, tapi juga teman-teman yang mungkin gak dapat spotlight sebesar kami. Ada teman-teman stan, tim Ikta, ya. Tadi ada teman-teman baju Ikta di sana. Ya, halo. Ada lagi teman-teman yang lain juga, dan teman-teman timnya Arok juga ada sebagian di situ. Jadi memang kita ada pelatihan yang cukup intens, dan menurut saya pelatihan itu adalah kuncinya sesungguhnya dari semua persiapan kami. Sebelum syuting kami dapat itu yang bikin tokoh Karin menurut saya lengkap. Kalau lihat dari karakternya, ini tuh sebenarnya cerita tentang orang-orang yang korban dari sistem finansial gitu kan ceritanya kan. Lalu kemudian mereka quote unquote mungkin angkat senjata gitu. Dan sebenarnya yang mereka incar bukan negara tapi stabilitas gitu. Dan kalau kita ngelihat film action di luar negeri, sebut saja misalnya Fast and Furious, atau misalnya James Bond, atau Mission Impossible, rata-rata memang karakter villainnya, penjahatnya itu semua teroris. Cuman yang satu meledakinnya pakai nuklir, yang satu ngancemnya pakai bom pemusnah massal, atau misalnya kayak di Mission Impossible yang terakhir ada malware, ada kayak God's Eye gitu yang ditaruh di seluruh komputer seluruh dunia. Semua selalu tentang teror. Karena memang itu yang membuat stake dari sebuah film action itu jadi seru dan besar gitu. Kan nggak mungkin kalau lawannya misalnya preman pasar misalnya. Tapi kenapa harus banyak senjata? Tapi kalau kita mau cerita tentang explosion, kita mau pakai pasukan gitu-gitu, memang kita akan mengarah selalu menciptakan sebuah quote unquote teror gitu ya. Buat kami sih dari awal, dari pertama kali bikin cerita ya, kami niatnya cuma satu, film ini sebagai film action ditonton sebagai film action yang full entertainment gitu. Jadi orang tuh datang ke bioskop terhibur, merasakan ketegangannya sebagai sebuah film, dan seru-seruan di dalam, dan keluar nyeritain ke orang. Kami berharap orang berceritanya bahwa filmnya seru, filmnya menegangkan, dan filmnya bikin excited. Sebenarnya itu aja sih. Iya, nggak lebih atau kurang daripada itu. Persiapannya awalnya memang saya diharuskan ikut bootcamp, karena saya cukup bersyukur saya udah melalui bootcamp 2 kali dan bersama dengan Mas Benny Armoni juga kebetulan di film yang berbeda. Dan saya agak punya ketakutan ketika saya menjalani bootcamp di sini, saya terlalu taktikal, padahal karakter Arok ini seharusnya bebas gitu dan udah meninggalkan. Ya ditambah saya juga males juga sih. Sudah mau pagi gitu kan, apel, udah pernah soalnya kan. Kayak Bimon belum ya udah. Benar. Dan yang tadi saya bilang, saya jadi orang yang sangat manipulatif banget gitu di film ini. Sampai hampir seluruh kru saya bohongin. Saya tindik, tiba-tiba Angga sampai marah banget sama saya. Belum pernah dia marah, dia bilang, "Sudah ya, lo jangan pernah lagi kayak gini, lo bikin satu produksi pusing." Dan sampai orang makeupin saya pura-pura nangis.
Karena saya bilang saya baru tindik, udah keburu diambil adegannya yang saya belum ditindik. Tapi sebenarnya kenapa saya pakai tindikan, karena namanya Ismail. Kalau Ismail namanya anaknya Nabi Ibrahim yang disembelih. Dan sebenarnya yang menandakan sapi pekerja atau enggak itu kan ada di hidungnya, kerbau dan sapi. Jadi saya mencoba untuk pendekatan itu yang saya coba beri di awal. Total sekali ya. Kalau izin sebenarnya kita dapat support dari otoritas setempat gitu ya. Karena setiap kami syuting tentu kami ngejelasin semua apa yang akan kami lakukan. Kira-kira gangguannya akan ini semua. Jadi kami fair. Jadi tentu ada batasannya, kayak misalnya kalau kayak di Jalan Fatmawati kita harus setiap adegan tuh cuma 15 menit gitu. Jadi ya harus diikutin aja sih. Dan setelah selesai syuting ya diberesin lah gitu kan. pasti diberesin, dibuang ke tong sampah, yang rusak dibenerin. Tapi so far sih nggak ada ya. Maksudnya kemarin semua baik-baik aja. Dan kalau nanya biaya produksi, saya nggak bisa sebut gitu ya biaya produksinya. Tapi ya mungkin kalau normal-normalnya kayak saya bikin 3 film jadi 1 gitu di sini. Wow.